Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan, keselamatan, serta kesempatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran untuk mapel bahasa Inggris di pertemuan yang keempat nih di kelas 9 ya Kak ya. Okay, how are you students? Fine? Good, I'm fine too. Thank you. Okay, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat terus ya. Kita sehat sehingga kita nanti bisa berjumpa kembali di kelas kita ya. Semuanya all is well. Semuanya baik-baik saja mudah-mudahan. Okay, kakak-kakak, seperti biasa, Ustazah tidak bosannya mengingatkan kita untuk serius, untuk jujur, serius dan jujur. Nah, itu dua itulah. Kita serius, kakak-kakak serius mengikuti pembelajaran, serius mendengarkan yang Ustazah sampaikan. Kemudian kita belajar ini ya belajar gitu loh. Jadi jangan cuman mengerjakan tugas aja, tapi apa yang saya sampaikan tidak didengarkan ya. Nanti bisa Ustazah lihat dari catatan. Makanya setiap kali pertemuan kan Ustazah mengingatkan untuk Ananda mempersiapkan buku catatan atau kertas, kemudian pulpen. Ini silakan disiapkan sekarang, coba. Oke, sudah. Namanya belajar ya, apalagi ini yang kita pelajari adalah bahasa orang, ini bukan bahasa kita. Nah, jadi kalau ada new words atau penjelasan yang kira-kira Ananda rasa perlu untuk dicatat, silahkan dicatat. Oke, sudah disiapkan ya. Good, kita lanjut. Last 2 weeks kita sudah mempelajari tentang this is it. Ini dia. We learn how to give suggestions. Itu yang mau kita pelajari. Yang pertama state rules, kemudian give suggestions, and then invite someone to do and not to do something. And then ketika kita mengucapkan rules ini apa kemarin saya bilang? Peraturan. And then we say we give suggestions, kita memberikan suggestions apa? Saran. And then we invite someone. In this case kalau kita bilang invite itu artinya mengajak seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, ketika orang-orang menyampaikan hal-hal seperti ini, sometimes kita bisa agree atau kita bisa disagree. Kita bisa setuju dan kita juga bisa tidak setuju dengan apa yang mereka sampaikan. Nah, this is what we will learn. Ini yang mau kita pelajari. Last 2 weeks, I have asked you to make a note about these dialogues. Jadi dari dialog-dialog ini saya suruh Ananda untuk mengumpulkan data, suggestions, apa saja yang sudah mereka sebutkan, and then their response, whether they agree or not agree, ya kan? Sudah kalian buat di sini. Nah, walaupun belum semua yang mengumpulkan, tapi sudah ada beberapa orang yang mengumpulkan pekerjaannya. Ini dia, for example like this. Jadi kata si Dayu, we should plan it carefully. Kemudian ada seorang temannya itu yang tidak setuju.
We should plan it carefully. We should go to people who know how to make a wall magazine. Kawannya tidak setuju. Mereka bilang, I don't think we can start now. Tuh. Kalau tidak setuju, ungkapannya itu seperti ini. Kalau setuju itu ungkapannya seperti ini. Nah, kalian sudah pelajarin itu. Sekarang oke. Disimpulkan dari tabel yang sudah kakak-kakak buat. Please write this. Tolong dicatat ini, nanti ditulis. Now I know that we can give suggestions by saying, so how can we give suggestions to someone? Nah, sudah ada di tabel, ya kan? Saying apa? Nah, for example, yang kemarin saya sampaikan, kita menggunakan kata should, ya. Kita menggunakan kata should. When we give suggestion, kita bisa menggunakan kata should dengan ought to. I think you have learned it when you are in 8th grade. 8th grade. Waktu kalian di kelas 8. Waktu kalian di kelas 8, kalian sudah mempelajari tentang itu ya, should dengan ought to. Itu sudah kita pelajari itu. In the first semester, di first semester pertama kita sudah mempelajari bagaimana give suggestion to someone, memberikan saran. Kita menggunakan kata should dengan ought to. Nih. Kalau untuk negatifnya kita bilang shouldn't. Apa artinya? Ini kalau untuk negatifnya kita bilang ought not to. Tuh, artinya adalah seharusnya. Seharusnya. Itu artinya. Sorry ya. Kita menggunakan kata should, seharusnya, atau shouldn't. Seharusnya tidak. Tuh. Kalau shouldn't artinya berarti seharusnya tidak, atau tidak seharusnya. Tidak seharusnya. Sama, ini juga artinya tidak seharusnya. Jadi apa fungsi dari kedua ini? Si kawan ini, apa fungsi dari mereka ini? Adalah untuk menyatakan suggestion. Good. Yang dua ini adalah modal auxiliary models untuk menyatakan suggestions. Tuh yang dua ini dia menggunakan should dengan ought to. Oke, bisa ya. Oke, bisa dilihat kan. Nah, kemudian
Ketika we can agree with a suggestions by saying, ketika kita menyetujui sebuah saran, what will we say? What should we say? Apa yang harus kita katakan? Okay, and then we can disagree. Kita bisa juga tidak setuju dengan sebuah saran. So what we should say? Tuh, itu contohnya tadi. You can see this. You can see this. Okay, this is how to say that you are not agree. I don't think we can start now. Okay, selain ini masih banyak lagi ya. Sudah kakak-kakak lihat sendiri di dialog itu. Kemudian kalau kita setuju, kita bilang I agree with you. Tuh, how to say agree or disagree. Oke, mudah-mudahan paham. And then this is it. Look at this. Nah, this is an exercise for you. Ini ada latihan untuk kakak-kakak. Latihannya tentang suggestions. Bisa coba dilakukan di rumah. Kita bahas dulu contohnya satu. Situation 1. Dayu and Udin and Lena are in front of the classroom, reminding each other that they should do the course before they go to school. The conversation. My mom makes me do the housework before I go to school, kata si Lina. Nah, ini situationnya apa? Ada 3 sahabat ini, si Dayu, Udin, dan Lina. Mereka in front of the classroom, di depan kelas, reminding each other, saling mengingatkan satu sama lain, that they should do the course before they go to school, bahwa mereka harus melakukan kewajiban-kewajiban sebelum pergi ke sekolah. Lina memulai percakapan. She said, dia berkata, my mom makes me. Makes di sini artinya bukan membuat ya, kayak makes cake, no. Di sini artinya menyuruh. Ini namanya causative. Namanya causative, makes, let, help, apa lagi? Lupa susah. Tuh, salah satunya ini makes, make. Jadi artinya bukan membuat tapi menyuruh ya. Causative, nama materinya, nama materinya kita bilang ya. Nama materinya adalah makes, causative, artinya menyuruh. My mom makes me, menyuruh saya do the housework, melakukan housework pekerjaan rumah. For example, you wash dishes, you sweep the floor, you make your bed, etc. Before I go to school, sebelum pergi ke sekolah. Apa kira-kira tanggapan dari Dayu dan Udin? Look at this example. My mom makes me do the housework before I go to school, kata si Lina. Kemudian Dayu memberikan pendapatnya. I think you should. Saya rasa memang sudah seharusnya. Your mom is right. Ibumu benar. You are a teenager now. Kamu sekarang sudah remaja. I agree with Dayu. I agree with you, Dayu. Saya setuju denganmu, Dayu. Our home is our home. Rumah kita adalah rumah kita. If we live there, kalau kita tinggal di sana, we should take care of it ourselves. Kita seharusnya kita sendirilah yang menjaganya, katanya gitu. Tuh. So you can make your own for the remaining. There are 4 situations here. Ada 2 lagi. So I think 4 or 3. 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. So there are 4. Ada 4 lagi di sini. The second example is, look at this. The situation. Benny, Edo, and Udin are sitting in the library during the break. The furniture is dusty. The books and the newspapers on the big table are messy. Benny, Edo, dan Udin sedang duduk di perpustakaan during the break. Berarti selama break ini istirahat ya. The furniture is dusty. Furniture perabotnya itu dusty, itu berdebu. The books and the newspapers, buku dan koran-koran, on the big table are messy. Di atas meja besar itu berantakan. Messy artinya berantakan. Ya, boleh dicatat kalau yang nggak tahu. And then the conversation. Don't you think that our library looks dirty and messy?
kata si Edo. Let's do something to make it more tidy. Ayo kita belum diartikan ya. Tidakkah kamu merasa bahwa our library, perpustakaan kita, looks dirty, terlihat kotor, and messy, dan berantakan, kacau. Let's do something to make it more tidy. Ayo kita lakukan sesuatu untuk membuatnya lebih rapi. More tidy, lebih rapi. Jadi bukan tidier ya. Kita sudah belajar ini ya. Degree of comparison, comparative degree. More tidy, lebih rapi. Kira-kira apa tanggapan dari Benny dan Udin? Look at this. Why not? Kata si Benny. What if you dust the furniture, I tidy up the table, and Udin sweep the floor? Kenapa tidak? Bagaimana jika kamu membersihkan furniture, aku merapikan meja, and Udin sweep the floor, dan Udin menyapu lantai. I agree with you, but let's ask Ibu Tuti, our librarian, for permission first. Aku setuju denganmu, tetapi ayo ask, bertanya kepada Ibu Tuti, our librarian. Librarian itu artinya penjaga perpustakaan. Boleh dicatat artinya for permission first, untuk permisi terlebih dahulu. Nah, please do the remaining numbers, situations. There are situation 3, 4, 5, and 6. Please do it at home for your exercise. Kerjakan di rumah ya kakak-kakak untuk latihannya. Okay, that's it. Now, yang selanjutnya setelah suggestions, in bahasa kita bilang seharusnya ya. Tadi kita menggunakan kata should dengan should not. Kata should dengan should not, atau ought to dengan ought not to. Sekarang we will learn how to say rules. Kita juga udah belajar itu. Ini hanya pengulangan saja. Kita udah belajar itu di kelas 8. How to say harus ya. Bagaimana cara kita menyatakan harus? It means that if I say it's a must, it means that if we don't do it, we will have a sanksi. Pokoknya kita bilang itu urgent. Nah, ada sanksinya kalau nggak kita. There is a punishment. Kalau kita tidak lakukan ada punishment. Itu kalau kita pakai kata must, harus ya. Ada dua penggunaan untuk harus in English. Kita bilang harus itu, if I'm not mistaken, kita bilangnya obligation. Ya. Obligation. Kita bisa pakai kata must atau must not, mustn't. Bisa juga have to atau have not to. Nah, ini dua-duanya sama. Ini dua-duanya sama untuk menyatakan harus ya. Tapi ada perbedaannya. Perbedaannya adalah kalau kita pakai must, it means that if we don't do it, we will get a punishment. Kira-kira seperti itu. So we say that it's an urgent. Itu sesuatu yang urgen dia. Tapi kalau have to, enggak. Dia lebih apa bilangnya? Fleksibel, enggak terlalu terikat, tidak not so important, tidak terlalu penting. Maksudnya kita bilang tidak terlalu penting, not so important. Oke, kita balik lagi ke sini. Ini dia ya, obligation tadi artinya. Berarti keharusan itu kita sebut dengan obligation, keharusan. Oke? Nah, kita gunakan kata must do atau must not do. Nah, karena
di sini itu tadi penjelasan tambahan aja untuk kata have dengan have to ya. Itu supaya kalian tahu aja, silakan dicatat. Nah, for example, there is a text here, ada teks di sini. Where it is talking. Siti said, we must wear a uniform every day. For Monday to Thursday, we must wear the batik shirt. The girls must wear a black skirt, and the boys must wear a pair of black pants. On Friday, we must wear the scout uniform. We must wear proper shoes. We must not wear sandals, a t-shirt, or a casual wear at any place and at any time during the school hours. Tuh. Dari kalimat-kalimat ini, can you guess what Siti try to say? Apa yang berusaha dikatakan oleh si Siti ini? Apa yang dia usahakan? Apa yang dia coba katakan? What is this text about? Kira-kira teks ini tentang apa? Oke, bisa ditangkap enggak? We must wear a uniform every day from Monday to Thursday. From Monday to Thursday, we must wear the batik shirt. The girls must wear a black skirt, and the boys must wear a pair of black pants. On Friday, we must wear the scout uniform. We must wear proper shoes. We must not wear sandals, a t-shirt, a casual wear at any place and at any time during the school hours. So what is this? Ya, this is school rules, kita bilangnya. School rules, ini peraturan sekolah. Perhatikan di sini. Menggunakan kata must. Apa tadi artinya? Harus, untuk menyatakan obligation. So, if you don't do this, you will get a punishment, right? Ya kan? Kalau enggak kakak lakukan ini, ada punishment, ya kan? Namanya juga rules. Rules, peraturan. Artinya, kalau tidak dikerjakan, you will get a punishment. Tuh, penggunaan kata must di sini. Oke. Nah, si Edo keriting. We must not be late to school. We must come on time to class and to the flag ceremony. If we are late, we must wait outside the gate. We must not come. We must not come in until the security guard gives us permission. We must sign a paper before we come to class. If we cannot come on time for any reason, we must hand in a notice from our parents to the principal. Nah, ini tentang apa? This is also about our school rules, not our theirs. Yang pertama ini tentang ya, uniform. Siti said about uniform, tentang what is uniform? Seragam ya, ketentuan seragamnya tadi. Yang kedua, si Edo talks about that we must not be late to school. Kalau telat kita kira-kira apa yang akan terjadi, seperti itu. Nah, kita lihat dulu yang ini. Uniform, we must wear a uniform. Kita harus memakai seragam every day, setiap hari, from Monday to Thursday. Batik shirt, skirt artinya rok ya, pants celana pendek. Kamu masih SMP kan, celana pendek. Scout uniform, scout itu pramuka, jadi scout uniform baju pramuka. A proper shoes, sepatu yang sesuai, hitam ya,
Must not wear sandals, tidak pakai sandals. Okay. So, I think no difficult word here. Gak ada yang sulit kata-katanya. You must not be late to school. Then, what is flag ceremony? Upacara bendera. Outside the gate. Yeah, okay. Okay. Nah, itu dia. Ini adalah peraturan-peraturan sekolah, ya. Ini example of school rules set by your friends here. Si Dayu, kemudian si Benny di sini. Okay, sudah. Nah, kira-kira itu. Nah, ini dia apa yang disampaikan oleh si kawan-kawan kalian tadi. Ada kata must wear. Oke. Nah, itu. Tidak usah kalian catat. Ustazah cuman minta difficult word-nya aja sama mengerjakan yang tadi ya, kakak-kakak, yang suggestion tadi, yang exercise untuk suggestion, because we have only 3 minutes left. I don't feel well, I'm catching cold. I don't think that's you should go to doctor nih. Seharusnya kita bisa play rules di sini, tapi ini kakak pelajarin sendiri aja bagaimana cara mengatakannya. Kita sudah sebutkan tentang pengucapan untuk keharusan. Kok ribet sih Ustazah. How to say an obligation kita sudah sebutkan ya. On obligation contohnya adalah school rules di sini. Kemudian what you have to do at home is, apa yang harus kalian lakukan di rumah adalah yang pertama tadi, silakan dikerjakan yang suggestion itu ya kakak-kakak. Yang ini halaman 24. Kemudian kita tadi sudah mempelajari obligation. Untuk contohnya adalah untuk school rules, peraturan sekolah. Jadi Ustazah minta kalian buat contoh kalimatnya dengan menggunakan must atau must not itu dua aja. Dua kalimat kalian ambil dari sini, dari teks yang diucapkan oleh teman-teman kalian di buku ini. Dua aja contohnya, yang pakai must not sama yang pakai must. Kemudian nih, perhatikan yang ini. Nah, Ustazah ingin kalian mempelajari dialog yang ada di halaman 30 sampai halaman 31. Tuh. Oke ya? Oke. Mudah-mudahan paham. I think that's all for today, my beloved students. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.